Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya banati as-solihat as-sanah al-khamisah A. Kaifa halukunna? Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak tastami'na marratan ukhra ila darsil mutala'ah fi mawdu'i kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ma'i al-ustadzah Ade Husna wa idza ma'kunna al-kitab iftahna hadzal mawdu'. yakni al-mawdu' al-awwal fi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya, jadi di judul ini ada 3 bab. Kita bahas yang bab pertama dulu. Oke, nabda darsana al-yawm biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-yawm sa'ubayyinu lakum biisti'mali PDF. Ya, hari ini Ustazah jelaskan dengan menggunakan PDF, tidak menggunakan PowerPoint. Mudah-mudahan bisa dipahami juga dan silahkan disesuaikan dengan apa yang ada dalam kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ini diambil dari hadis ya. Ini adalah kutipan hadis Sahih Bukhari bahwasanya Rasul bersabda kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Setiap dari kita adalah pemimpin, ya. Bapak adalah pemimpin di rumah, ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya, ya. Apalagi para pemimpin-pemimpin yang ada dalam pemimpin yang memang terstruktur ya. Melurah, RT, RW, presiden, menteri ya, semuanya itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan semua dari kalian itu ya akan mas'ul, akan ditanya pertanggungjawabannya, diminta pertanggungjawabannya 'an ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya, ya, apa yang dipegangnya, apa yang dijadikan rakyatnya, ya, apa yang pegangnya, apa yang dijadikan tanggung jawabnya ketika masa hidupnya ya. Ini judulnya adalah hadis Sahih Bukhari ya. Silahkan di browsing maksud dari hadis ini bisa lebih dipahami insyaallah. Baik, mubasyaratan. Mukhtar min wasiyati Tahir bin Al-Husain libnihi Abdullah bin Tahir lamma wallahul ma'mun ar-Raqqah wa Misr wa ma bainahuma. Ya. Ini kisahnya yang kullukum ra'in ini, kisah dalam muthalah ini adalah mukhtar, dipilih ya, dipilih dari wasiat mukhtar min wasiat Tahir bin Al-Husain. Jadi ini adalah wasiat Tahir bin Husain untuk anaknya libnihi yang bernama Abdullah bin Tahir. Nah, siapa beliau? Beliau adalah seorang gubernur yang diperintahkan untuk mewalikan Raqqah ya, Raqqah dan Misr. Di mana Raqqah, di mana Misr? Nah, ya nanti kita lihat lamma wallahul ma'mun. Nah, ketika al-ma'mun ya, Khalifah al-ma'mun menjadikan dia wallahu, menjadikan dia wali ya, menjadikan Abdullah bin Tahir ini seorang wali di Raqqah dan Misr. Wa ma bainahuma, di antara Raqqah dan Misr. Raqqah itu ada di mana? Misr itu ada di mana? Wa ma bainahuma, dan apa saja di antara Raqqah dan Misr, ini dia. Sudah kasih lihat. Nah, Raqqah itu ada di Syria. Ya. Misr itu ada di Kairo, Egypt. Misr itu Kairo ya. Misr. Egypt di Mesir. Ya. Nah, antara Syria, Raqqah dengan Misr, Kairo, Egypt ya. Nah, ini ketika itu yang menjadi wali, yang menjadi gubernur adalah siapa tadi? Oke, Abdullah bin Tahir ya. Kalau mau lebih jelasnya lagi ini dia. Nah, ini dia Syria, Raqqah, daerah sini, dan ini Egypt. Jadi wa ma bainahuma, antara Syria dengan Misr dengan Kairo. Nah, ada apa saja ya? Ada Lebanon, ada Israel, ya, Jordan dan lain sebagainya. Dan ketika itu yang menjadi wali, yang menjadi gubernur adalah si Abdullah bin Tahir. Nah, beliau diwasiatkan nasihat oleh bapaknya yang bernama Tahir bin Al-Husain, ya. Nah, nasihatnya seperti apa? Ini dia yang kita pelajari dalam muthala'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, ya. Amma ba'du ini adalah setelah
memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rasul, biasanya ada dalam khutbah, dalam khutbah Jumat ya. Ada kalimat amma ba'du, itu adalah setelah pujian-pujian alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Nah, dan seterusnya ya. Fa innallaha subhanahu qad ahsana ilaika. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah ahsan, memberikan yang terbaik terhadapmu ya. Wa aujabar ra'fah 'alaika biman istar'aka amrahum min ibadihi. Nah, kita perhatikan di sini. Aujaba ar-ra'fata 'alaika. Berarti ra'fah ini adalah maf'ulun bih karena dia mansub, ra'fata. Nah, kalau di PDF ini tidak ada harokatnya, tapi kalau disesuaikan dengan kitab itu bisa lebih jelas ya. Dalam kitab itu tertulis wa aujaba ra'fah. Aujaba bermakna alzama. A'ta ya. Allah mewajibkan terhadapmu ar-ra'fah. Ar-ra'fah itu berbelas kasih, belas kasihan ya. Kasih sayang. Nah, Allah mewajibkan kepadamu untuk memiliki rasa belas kasihan, rasa kasih sayang. Terhadap siapa? Biman istar'aka amrahum min ibadihi. Terhadap siapapun yang istar'aka, yang menggantungkan amrahum, perkara mereka ya kepadamu min ibadihi, dari para hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus memiliki belas kasihan. Wa alzamal adla fihim, dan Allah juga mewajibkanmu, wa alzamaka al adla fihim. Allah juga alzama bimana aujaba, sama ya. Allah mewajibkan kepadamu untuk al adla, untuk memiliki rasa adil, untuk melakukan keadilan fihim, di antara mereka ya, di antara rakyat-rakyatmu, di antara orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu ya, agar adil ya. Wal qiyam bihaqqihi, dan juga agar engkau al qiyam bihaqqihi itu bukan mendirikan tapi memberikan ya, berdiri terhadap hak-hak mereka atau memberikan hak-hak mereka, wa hududihi, dan juga batasan mereka, alaihim ya. Himnya kembali kepada ibad, abdun abdani ibadun ya, kepada hamba-hamba Allah. Jadi harus menegakkan. Nah, al-qiyam itu lebih tepatnya menegakkan hak-hak mereka dan batasan-batasan mereka ya. Wadzabba, dzabba anhum. Kalau dilihat ke mufradatnya ya, ini sebaiknya memang dalam mempelajari mutolaah ini harus tahu dan harus hafal mufradat. Oke, kita lihat dzabba itu artinya adalah ad-difa'. Dzabba ad-difa'an ya, tadi kita lihat adzabba anhum. Nah, adzabba anhum, ad-difa' bermakna menjaga, memotivasi, menyemangati ya, harus memberikan motivasi dan harus menyemangati mereka. Ad-difa' anhum, adzabba anhum. Wad-daf'u an harimihim wa mansibihim. Ad-daf'u an bermakna al-hifdzu, harus menjaga harimihim, kehormatan mereka, wa mansibihim, mansib itu kedudukan mereka ya. Jadi siapapun yang ada dalam tanggung jawab kita itu harus dijaga kehormatannya dan dijaga kedudukannya ya. Wal haqna lidimaihim, al haqna bermakna al hifdha ya, sama, menjaga dimaihim. Dima itu jamak dari damun, menjaga tumpah darahnya. Nah, istilahnya seperti itu ya. Wal amna lisirbihim afwan, wal amna lisirbihim. Al amna bermakna menjaga keamanan, memberikan keamanan ya. Lisirbihim, sirbun bermakna qalbun, memberikan keamanan kepada hati mereka ya. Wa idkhalur rohah alaihim, dan memberikan rohah itu kenyamanan ya, istirahat, ketenangan, memberikan ketenangan terhadap mereka. Masya Allah, banyak sekali tanggung jawabnya ya. Wa alaika bil iqtisadi fil umuri kulliha. Nah, kalau ada kalimat alaika bi, itu artinya engkau harus ya. Alaika bil iqtisad, engkau harus. Iqtisad itu bermakna ekonomis, hemat ya. Engkau harus berhemat fil umuri kulliha, dalam setiap perkara, kulliha, perkara apapun. Nah, tidak boleh boros ya. Falaisa syai'un abyana naf'an wala akhassa
amnan wala ajma'a fadlan minhu. Maka tidak ada sesuatu apapun abyana naf'an yang manfaatnya lebih abyan. Abyan itu bayin, lebih jelas ya. Tidak ada sesuatu apapun yang manfaatnya lebih jelas ya. Laisa syai'a abyana naf'an wala akhassu amnan, dan tidak ada yang lebih aman khususnya, tidak ada kekhususan yang lebih aman, wala ajma'a fadlan, dan tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan yang lebih baik ya, minhu, hu-nya ini kembali ke al-iqtisad, daripada sifat ekonomis, berhemat ya. Jadi kalau hemat itu insya Allah abyana naf'an ya, manfaatnya lebih jelas, wala akhassu naf'an, dan juga keamanannya lebih khusus, lebih jelas ya. Dan juga fadilahnya afdalu fadlan ya, ajma'a fadlan, fadilahnya lebih terkumpul, lebih terlihat. Nah, keutamaannya lebih terlihat kalau al-iqtisad tadi ya, ekonomis tadi. Wala tattahimanna ahadan minan nasi fi ma tuwallihi min amalika. Nah, ini ada takkid ya, ada takkid berarti memang sangat harus. Nah, kalau ada takkid la tattahimanna, nah, berarti itu kamu wajib, kamu harus, jangan sampai. Nah, gitu ya. Ada takkid, ada penekanan. Tattahimanna, ma makna tattahimanna? Nah, ittahama yattahimu itu artinya adalah menuduh, asal menuduh ya. Coba kita lihat di mufradat apakah ada, coba mana mufradatnya tadi, sirbun tadi, qalbun sudah ada. Nah, tattahim itu tidak ada di dalam mufradat ya, tapi kita harus tahu artinya. Wala tattahimanna alias jangan asal menuduh ya. Wala tattahimanna ahadan minan nas fi ma tuwallihi min amalika. Jangan asal menuduh terhadap seseorang, la tattahimanna ahadan ya. Jangan asal menuduh terhadap seseorang minan nas dari orang-orang fi ma tuwallihi min amalika, yang mana orang itu engkau walikan, engkau berikan kepercayaan kepadanya. Nah, tuwallihi min amalika, dari beberapa pekerjaanmu. Ya, misalkan engkau mempercayai seseorang untuk melakukan sesuatu, nah jangan sampai engkau asal menuduh terhadapnya. Nah, qabla an takshifa amrohu, sebelum takshifa bimana taftaha, sebelum terbuka perkaranya, sebelum jelas perkaranya ya. Jadi jangan asal menuduh. Kalau ada sesuatu yang hilang, engkau menuduh itu dicuri oleh seseorang, nah itu tidak boleh, asal menuduh ya. Fa inna iqa'u tuham ya, fa inna iqa'u tuhami bil barra'i wad dununi sayyi'ah bihim ismun. Nah, kenapa tidak boleh asal menuduh? Karena sesungguhnya iqa'u tuham ya, menjatuhkan tuduhan, membuat tuduhan bil barra'i, barra itu artinya polos ya, dengan bolos, dengan tanpa ada bukti. Nah, tidak ada bukti, itu polos ya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepada hal tersebut. Wad dununi sayyi'ah, dunun itu su'udon, sayyi'ah itu su, don itu dunun ya. Dunun itu don, jamak dari donun, donani, dununun ya. Karena sesungguhnya menjatuhkan tuduhan dengan polos, dengan tanpa adanya bukti, wad dununi sayyi'ah, dengan su'udon ya, bihim, terhadap orang-orang yang kita percayai untuk melakukan sesuatu itu, ismun, itu adalah dosa ya. Jadi kalau asal menuduh tanpa adanya bukti, malah adanya su'uzon, itu adalah dosa. Nauzubillah ya. Faj'al min sya'nika husnadh-dhanni bi ashabika watrud 'anka su'adh-dhanni bihim. Maka ij'al min sya'nika, jadikanlah dirimu itu selalu husnuzon bi ashabika, terhadap saudara-saudaramu, teman-temanmu, kerabat-kerabatmu ya. Watrud 'anka su'adh-dhann bihim. Watrud bimana utruk ya, tinggalkanlah terhadap dirimu itu, apa yang ada di dirimu itu, tinggalkanlah su'udzon ya, su'udzon yang ada dalam dirimu itu tinggalkanlah, buanglah sifat-sifat su'udzon ya, suka menuduh tanpa adanya bukti, suka
eh, berpikiran buruk, negative thinking, itu utrud, tinggalkanlah ya. Tinggalkanlah suuzon bihim, terhadap orang-orang yang kita percaya itu ya. Warfud fihim. Warfud bimakna sawa, utruk ya, utruk fihim, tinggalkanlah terhadap mereka itu suuzon ya. Karena apa? Yu'in kadzalika ala istita'atihim wa riyadatihim. Nah, ini kalau di kitab ada komanya ini ya, jadi tidak terlalu panjang. Oke, kita sampai sini. Yu'in kadzalika, karena itu semua ya, meninggalkan suuzon terhadap orang-orang itu, yu'inka, itu akan menolongmu ala istita'atihim ya, untuk membuat mereka bisa, membuat mereka percaya ya, wariyadatihim, dan juga akan melatih mereka. Merekanya ini siapa ya? Orang-orang yang tadi kita tuwallihi min amalika ya, yang kita percayakan untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi mereka akan bisa, mereka istita'ah, mereka riyadhah, mereka juga akan berlatih ya, karena kita tidak suuzon terhadap mereka. Karena tadi sudah ada perintah untuk warfud fihim. Nah, ini kalau dalam kitab ini ada alifnya ya, karena ini fi'lul amr. Nah, diperhatikan kitabnya. Urfud, rofado, taroka ya. Jadi agar kita meninggalkan suuzon terhadap mereka. Oh, maaf, ini lowbat laptop saya. Oke. Warfud fihim, tinggalkanlah suuzon terhadap mereka, yu'in kadzalika ala istita'atihim, karena meninggalkan suuzon itu adalah ya, yu'inka, menolong kamu ala istita'atihim, untuk mengetahui kemampuan mereka. Istita'ah, yastati'u itu kan bisa, mampu. Wariyadatihim, dan itu melatih mereka ya. Wala yamna'ka husnudzanni bi ashabika, wala yamna'ka husnudzanni bi ashabika ya, warrafah birra'iyatika. Nah, ini koma lagi kalau dalam kitab ya. Dan husnuzon terhadap mereka itu la yamna'ka, tidak akan menghalangimu ya. Sifat husnuzon ini tidak akan menghalangimu bi ashabika ya, tidak akan menghalangimu untuk dekat dengan teman-temanmu. Warrafah bi ra'iyatika. Rafah tadi apa artinya di awal? Oke, berbelas kasihan ya, memiliki rasa kasih sayang. Rafah ya. Warrafah bi ra'iyatika. Tidak akan menghalangimu untuk memiliki kasih sayang terhadap rakyatmu, terhadap orang-orang yang engkau memiliki tanggung jawab terhadapnya ya. Kemudian lanjutannya, antasta'milal mas'alah wal bahas an umurika ya, dan engkau, agar sejatinya engkau antasta'milal mas'alah wal bahas, untuk selalu mengedepankan masalah dan bahas. Bahas itu membahas ya, membahas masalah an umurika, perkara-perkaramu, wal mubasyarah li umuril auliya. Mubasyarah bermakna tuwalli nafsahu, langsung turun ya, mengerjakan sendiri li umuril aulia, untuk perkara-perkara yang aulia, yang lebih utama. Nah, jika kita bisa melakukan sesuatu dengan diri kita sendiri, jangan sampai mendelegasikannya, menyuruhnya dilakukan oleh orang lain. Begitu intinya ya. Wahiyatatur ra'iyah, hiyatah bermakna ri'ayah, ri'ayatur ra'iyah ya, menjaga rakyat, menjaga orang yang ada tanggung jawab terhadap kita. Hiyatah ya, dari kata haid. Haid itu kan dinding. Nah, hiyatah itu sesuatu yang membentengi, mendindingi, alias yang menjaga. Nah, jadi kita agar selalu menjaga rakyat-rakyat kita ya, kalau memang bagi pemimpin yang berakyat. Kalaupun tidak pemimpin yang berakyat ya, bapak menjaga anaknya, ibu menjaga anak-anaknya, kakak menjaga adiknya ya, itu termasuk hiyatatur ra'iyah ya. Wan nadhar fi hawaijihim. Wan nadhar itu bukan berarti hanya melihat, tapi juga memikirkan ya, mengurus ya, itu namanya nadhar. Nadhar fi hawaijihim ya. Hawaij itu artinya hajah, kebutuhan-kebutuhan. Harus memperhatikan kebutuhan orang yang ada tanggung jawabnya dalam kita. Ya, itu saya rasa untuk hari ini ya,
ini belum selesai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nah, masih ada lanjutannya. Insyaallah kita lanjut minggu depan, masih sekitar setengah halaman lagi ya kalau dalam kitab Muthala'ah. Taib, ashkurukunna syukran katsiran 'alal istima' wa ta'allamna jayyidan. Wa in ladaikunna su'al fas'alnani wa la tansa bidu'a liwalidaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Insyaallah nasihat tentang pelajaran ini akan bermanfaat jika kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.